Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mufasu. Kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi alternatif AutoCAD, yaitu ZWCAD. Karena tren sekarang ini yang terjadi, banyak sekali user AutoCAD mulai berpindah menggunakan aplikasi alternatif ZWCAD. Hal-hal apa saja sih yang bisa menjadi faktor kepindahan user AutoCAD ke ZWCAD? Pertama yaitu mengenai harga. Yang kedua, spesifikasi komputer. Yang ketiga adalah user interface dari ZWCAD. Dan yang terakhir yaitu fitur-fitur yang terdapat di dalam ZWCAD. Dan kesemua ini akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai harga. Untuk harga di sini saya mendapatkan referensi untuk ZWCAD itu dari zwdirect.com. Nah, di sini harga ZWCAD itu mulai dari $800 hingga $1.600. Dan yang paling menarik bahwa lisensi dari ZWCAD ini adalah permanen. Jadi teman-teman hanya perlu bayar sekali dan teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini kapanpun dan dimanapun. Berbeda ketika teman-teman menggunakan aplikasi AutoCAD. Ini AutoCAD memiliki tipe sistem rental, jadi menyewa, itu berdasarkan per bulan, per tahun, atau per 3 tahun. Untuk per bulan di sini saya mendapatkan info dari autodesk.com itu sekitar $210 per bulan. Kemudian untuk per tahun sekitar $1.521 dan per 3 tahun sekitar $3.881. Nah, kalau dilihat dari harganya tentunya ZWCAD itu lebih ekonomis dan juga bisa digunakan kapanpun dimanapun tanpa expired. Nah, AutoCAD sendiri ada expirednya, bisa per bulan jika teman-teman membeli AutoCAD dengan lisensi per bulan. Nah, teman-teman hanya bisa menggunakan aplikasi AutoCAD itu dalam rentan waktu sebulan. Setelah itu teman-teman tidak bisa menggunakannya, dan untuk menggunakannya kembali teman-teman perlu memperpanjang lisensi berdasarkan lisensi yang telah dibeli sebelumnya. Selanjutnya untuk tipe lisensi di sini ZWCAD memiliki dua tipe juga. Pertama single, yang kedua network. Single biasanya digunakan untuk individual, jadi untuk sendiri satu komputer, sedangkan network biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki banyak user CAD. Nah, ketika teman-teman membeli aplikasi ZWCAD menggunakan lisensi network, teman-teman pasti akan mendapati sebuah tools yang digunakan untuk mendukung admin mengelola lisensi-lisensi yang digunakan pada setiap PC. Biasanya toolsnya itu dengan nama NLTA Tools, yaitu Network Lisensi Analysis Tools. Jadi tools ini memang dipersiapkan bagi admin yang bisa juga digunakan untuk meminjamkan lisensi dari PC yang lain ke PC yang lainnya lagi, ataupun mendapatkan informasi mengenai user-user siapa saja sih yang menggunakan lisensi pada jaringan network. Untuk AutoCAD itu juga memiliki dua lisensi, pertama single dan network, dan kabar yang terbaru yaitu sekitar bulan Agustus bahwa lisensi network pada AutoCAD itu sudah tidak akan diperbarui atau dihilangkan. Nah, di sini bisa memperberat bagi sebuah perusahaan yang memiliki user banyak karena susah mengorganisasikan lisensi-lisensi untuk setiap PC yang digunakan pada perusahaan tersebut. Jadi ZWCAD memang menjadi pilihan alternatif yang terbaik untuk digunakan untuk kebutuhan dalam proyek jangka menengah ataupun jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas spesifikasi komputer yang bisa digunakan pada kedua software ini, yaitu ZWCAD dan AutoCAD. Nah, yang menarik di sini ZWCAD itu dapat dijalankan hanya dengan menggunakan prosesor Intel Pentium 4 dan kecepatan hanya 1,5 GHz. Kemudian RAM-nya 1 GB dan display card-nya atau VRAM-nya 18 MB. Ini termasuk komputer yang spesifikasinya sangat rendah. Dan untuk saat ini untuk Pentium 4 sudah tidak dirilis. Makanya ada rekomendasinya di sini juga sangat rendah, yaitu Intel Core 2 Duo. Ini sudah bisa menjalankan aplikasi ZWCAD dengan cepat, tentunya ringan. Ini RAM-nya 2 GB direkomendasikan dan display card-nya 1 GB. Ini kalau untuk rank harga rakitan komputer ini sekitar 1,7 hingga 2,3 juta rupiah sudah bisa mendapatkan spesifikasi komputer untuk menjalankan aplikasi ZWCAD. Sedangkan jika teman-teman menggunakan aplikasi AutoCAD,
Nah, di sini untuk basicnya saja membutuhkan prosesor dengan kecepatan 2,5 hingga 2,9. Nah, untuk recommended-nya di sini sangat tinggi sekali, 3,0 GHz ke atas. Kemudian RAM-nya untuk basic saja itu 8 GB, sedangkan untuk recommended-nya hingga 16 GB. Dan terakhir untuk VRAM-nya ini 1 GB, untuk basic-nya rekomendasinya sekitar 4 GB. Nah, kalau lihat dari sini, ini spesifikasi AutoCAD ini sudah termasuk kelas yang menengah ke atas. Jadi apabila teman-teman ingin menggunakan aplikasi AutoCAD, teman-teman perlu lihat dulu apakah komputer teman-teman ini sesuai atau tidak dengan aplikasi AutoCAD ini. Jadi ketika kurang, teman-teman perlu melakukan upgrade. Biasanya kebanyakan upgrade itu di memori dan juga di display card-nya. Nah, untuk melihat spesifikasi komputer teman-teman bisa search di Windows, kemudian ketikkan di Exdia, enter. Nanti akan terbuka kotak dialog diagnosis tools. Nah, di sini ini direct diagnosis tools. Di sini akan terlihat spesifikasi komputer dari teman-teman. Di sini saya memiliki spesifikasi i7 6700K untuk kecepatannya di atas dengan maksimum 4 GHz dan juga memori 16 GB, karena memang ini komputer saya rancang untuk 2 dimensi, 3 dimensi, dan juga untuk animasi. Jadi saya menggunakan spesifikasi untuk medium workstation. Nah, untuk displaynya sendiri saya menggunakan GeForce GTX 1060 6GB, jadi VRAM-nya 6 GB. Nah, ini sudah sesuai dengan spesifikasi rekomendasi dari AutoCAD. Nah, jika teman-teman ingin melihat, teman-teman bisa lihatnya di sini apakah komputer teman-teman itu sesuai dengan spesifikasi yang direkomendasikan dari GWCAD ataupun dari AutoCAD. Namun biasanya untuk GWCAD pasti bisa dijalankan, karena di sini minimum itu menggunakan spesifikasi dengan Intel Pentium 4 aja sudah bisa berjalan. Berbeda untuk AutoCAD, biasanya akan melakukan beberapa upgrade. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari GWCAD yang bisa dijalankan pada komputer dengan spesifikasi terendah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai user interface dari AutoCAD. Nah, di sini teman-teman bisa lihat user interface dari GWCAD yang sebelah kiri, kemudian user interface dari AutoCAD sebelah kanan. Di sini tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan, di mana pada bagian atas sama, ini adalah tab menu. Kita perbesar dulu. Nah, ini saya perbesar. Di sini terlihat untuk bagian atas ini tab menu, dan bagian bawahnya ribbon, sama juga seperti GWCAD, atasnya menu, bawahnya ribbon. Kemudian area gambar, yaitu area gambar ini adalah area gambar, dan bawahnya adalah command line dan juga status bar. Ini sama mirip sekali dengan AutoCAD. Jadi biasanya ketika user AutoCAD menggunakan aplikasi GWCAD, ini tidak akan kesulitan sama sekali karena sistemnya sama. Begitu pula dengan perintah-perintahnya juga. Jadi misal di AutoCAD kita ingin menggunakan perintah line, jadi ketik L kemudian enter. Nah, di sini bisa menggunakan perintah line untuk membuat garis. Begitu juga di GWCAD, kita ketik L kemudian enter. Nah, ini juga bisa menggunakan perintah line. Misal C, kita buat lingkaran lagi, buat lingkaran. Nah, di AutoCAD juga C, buat lingkaran. Jadi ini sistemnya tidak jauh beda antara AutoCAD dan juga antara GWCAD, AutoCAD dan ini GWCAD. Jadi kenapa memang banyak sekarang ini user AutoCAD itu mulai beralih ke GWCAD, karena ya memang ini seluruh sistemnya itu hampir sama, proses penggambarannya juga sama, dan tentunya ketika pindah menggunakan software baru tidak perlu lagi mengikuti kursus-kursus tambahan untuk menggunakan aplikasi GWCAD ini, karena memang hampir 98% itu sangat mirip dengan AutoCAD. Nah, di samping itu juga GWCAD ini mendukung beberapa ekstensi yang bisa digunakan pada software lainnya. Misal kita import. Nah, di import ini mendukung berbagai macam file type, mulai dari WMF, kemudian set, DGN, dan PDF. Jadi keempat extension ini, file ini bisa langsung dibuka ke dalam aplikasi GWCAD. Selanjutnya dari GWCAD juga bisa diimport ke extension lain. Kita coba perintah export seperti ini. Nah, di sini ada beberapa
file type yang bisa diimport mulai dari ACIS, block, bitmap, JPEG, PNG, TIFF, DWG, DWF, DWFX, dan yang lain-lain. Ini adalah beberapa file export yang bisa dihasilkan dari aplikasi ZWCAT. Tentunya aplikasi ZWCAT ini juga support dengan dan mendukung untuk ekstensi DWG yang digunakan pada AutoCAD. Nah, yang kelebihannya tersendiri, jadi misal teman-teman memiliki software AutoCAD yaitu versi 2017. Nah, versi file dari AutoCAD 2017 itu bisa digunakan atau dibuka pada aplikasi ZWCAT. Sedangkan misalnya teman-teman punya software 2017, terus klien teman-teman memiliki software AutoCAD itu versi 2013. Jadi biasanya hasil dari file 2017 itu tidak akan bisa dibuka di aplikasi yang lebih rendah, yaitu AutoCAD 2013. Itu adalah salah satu kelemahan dari AutoCAD. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan save, perlu disesuaikan dengan software versi berapa klien teman-teman itu gunakan. Sedangkan kalau menggunakan ZWCAT, tidak perlu pusing lagi untuk memikirkan ekstensi tahun berapa, dan karena akan dapat terbuka secara langsung di aplikasi ZWCAT. Ini adalah salah satu kelebihan dari aplikasi ini. Dan tentunya ada sebuah fitur yang cukup menarik menurut saya di ZWCAT, yaitu Smart Plot, di mana teman-teman bisa melakukan plotting sekali klik dari beberapa gambar yang terdapat di dalam model layer, model tab. Biasanya kan kalau kita ingin melakukan print dalam jumlah banyak, kita menggunakan opsi layout, kemudian kita gunakan opsi publish. Di sini bisa kita gunakan sistem batch plot. Nah, pada fitur Smart Plot di ZWCAT itu bisa juga menggunakan batch plot itu dari model tab. Di sini sebagai contoh saya akan buat dulu, misal kita buat objek rectangle. Nah, ini adalah Smart Plot itu mendukung juga opsi block. Jadi kita perlu membuat blok dulu. Sini saya akan membuat rectangle dengan ukuran kertas A4 297 dikali 210. Nah, misal seperti ini. Nah, kita buat lagi rectangle, dimensinya 297 dikali 290. Nah, ini misalnya kertas A4. Nah, kita convert dulu ke blok. Nah, kita convert dengan nama kertas. Oke, jadi saya set untuk base point-nya, tick base point di sini, kemudian objeknya ini, nama bloknya kertas. Kita klik OK. Nah, ini sudah jadi blok A4. Jadi ini sudah dalam bentuk blok. Nah, ini bisa kita copy. Misal saya akan copy menjadi 4 seperti ini. Ini saya delete dulu. Nah, kemudian kita buat objeknya di dalam. Nah, jadi ini seperti cop. Nah, ini saya akan buat rectangle di dalam objek sini. Kemudian ini kita buat garis, dan yang satu lagi kita buat ARC atau kurva seperti ini. Nah, dengan fitur Smart Plot kita bisa melakukan printout ke semua objek ini terpisah. Jadi berdasarkan dari opsi blok ini yang digunakan. Jadi misal ini seperti etiket lah istilahnya dalam proses drafting. Jadi ini etiket 1, ini kedua, ini 3, ini 4. Jadi kita ketik Smart Plot, kemudian enter. Nah, di sini kita gunakan block frame art specific block. Jadi kita gunakan fungsi yang blok ini. Selanjutnya kita seleksi bloknya, kita seleksi blok ini, kemudian kita gunakan ini plot drawing, select batch drawing. Jadi kita klik, kita seleksi semuanya seperti ini, dan kita enter. Nah, sini sudah tertera ada 4 blok yang terseleksi. Jadi ada 4 buah objek yang akan di print out. Nah, di sini bisa kita preview, ini untuk preview atau highlight. Ini highlight nih semuanya. Kemudian untuk preview, ini untuk gambar yang pertama. Kita enter lagi. Ini gambar kedua, enter lagi. Di gambar ketiga, enter lagi. Nah, ini gambar keempat. Jadi bisa melakukan print secara cepat hanya dengan menggunakan Smart Plot di model tab. Nah, ini kita klik ke plot, maka akan melakukan print out.
Nah, seperti ini. Nah, ini sudah di print. Nah, ini yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi fitur ini cukup menarik menurut saya karena kita bisa melakukan printout dalam jumlah yang banyak dengan fitur blok seperti Etiquette menggunakan tools SmartPlot di GWCAD. Untuk kesimpulan dari pembahasan yang telah kita lakukan, kenapa sih user-user dari AutoCAD itu mulai berpindah menggunakan alternatif aplikasi CAD yaitu GWCAD. Jadi yang pertama itu karena harga, dan yang kedua adalah spesifikasi komputernya, jadi bisa dijalankan di komputer terendah sekalipun untuk spesifikasinya. Yang kedua adalah user interface yang hampir 98% itu sama persis, dan juga mengenai perintah-perintahnya yang digunakan. Di samping itu ada juga beberapa fitur seperti SmartPlot yang bisa melakukan printout file-file pada model tab dalam jumlah yang banyak hanya dengan sekali klik. Itu adalah beberapa hal yang memungkinkan user AutoCAD berpindah menggunakan aplikasi GWCAD. Dan jika teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai aplikasi GWCAD dan juga pembelian lisensi resminya, teman-teman bisa mengunjungi situs piranusa.com atau bisa cek link di deskripsi. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini mengenai aplikasi GWCAD. Dan jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe channelnya, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam.